Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Joko Suharyanto selaku dosen perekonomian Indonesia saya dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suprapti dari mahasiswa Universitas Cyber Asia PJJ S1 Manajemen dengan NIM 25020102259. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya setelah membaca rapor ekonomi Indonesia 7 bulan pertama 2026. 7 bulan pertama 2026 sudah kita lewati dan ini saat yang tepat untuk berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya bagaimana kondisi ekonomi Indonesia sekarang? Di atas kertas, angkanya terlihat solid. Pertumbuhan masih di atas 5%, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada retak yang mulai muncul di lantai bawah di level rumah tangga. Dalam video ini, saya akan membahas 8 indikator utama ekonomi Indonesia berdasarkan data resmi BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah itu, saya akan sampaikan pandangan saya, apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini, dan apa yang perlu kita waspadai di semester kedua tahun ini. Ini gambaran cepatnya. Ada 3 indikator yang berwarna hijau, tanda positif. Pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Inflasi masih terkendali dalam target Bank Indonesia, dan jumlah PHK semester ini justru turun dibanding tahun lalu. Tapi lihat yang kuning dan merah, rupiah melemah lebih dari 8% sejak awal tahun IHSG. Masih minus 28% sepanjang tahun berjalan. Keyakinan konsumen terus menurun, penjualan retail mulai konstruksi, dan harga BBM non-subsidi masih jauh lebih mahal dibanding akhir tahun lalu. Pola ini penting untuk perhatian. Ini bukan krisis, tapi ini adalah pola pelemahan yang konsisten di sisi konsumsi rumah tangga, sementara angka-angka makro besar masih terlihat baik-baik saja. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari pertumbuhan ekonomi. Angka headline-nya masih bagus, PDB tumbuh 5,61% secara tahunan di kuartal pertama 2026, naik dari 4,87% di periode yang sama tahun lalu. Konsumsi rumah tangga menjadi motor utama, ditambah lonjakan belanja pemerintah yang tumbuh 21,81%, dan sektor akomodasi serta makan minum yang terdorong musim Ramadan dan Idul Fitri tumbuh 13,14%. Tapi saya ingin garis bawahi satu hal penting. Secara kuartalan, ekonomi kita justru kontraksi 0,77% dibanding kuartal keempat 2025. Artinya, pertumbuhan ekonomi ini sebagian besar didorong faktor musiman, Ramadan, Idul Fitri, THR, bukan sepenuhnya kekuatan struktural. Ujian sesungguhnya ada di depan mata. Data kuartal kedua yang akan dirilis BPS minggu depan, tanggal 5 Agustus, akan menunjukkan apakah momentum ini bisa bertahan setelah efek musiman itu hilang. Inflasi memang masih di dalam koridor target Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%. Tapi tren arahnya naik dari 3,08% di Mei menjadi 3,34% di Juni, dan itu sudah mendekati batas atas sasaran. Yang membuat saya lebih waspada adalah inflasi intinya juga naik ke 2,76%. Artinya, tekanan harga bukan cuma komoditas yang gampang bergejolak seperti pangan dan energi, tapi mulai merembet ke harga-harga yang lebih persisten. Ditambah pelemahan rupiah dan harga energi yang masih tinggi, ruang untuk kenaikan lebih lanjut di semester 2 cukup terbuka. Ini salah satu alasan Bank Indonesia menahan suku bunga tinggi. Rupiah adalah satu titik paling rentan tahun ini. Dari 16.670 per dolar di awal Januari, sempat anjlok ke rekor terlemah sepanjang sejarah di 18.170 pada 8 Juni. Sebelum sedikit menguat ke 18.040 di akhir Juli, itu pelemahan sekitar 8,22%. Yang menarik, menurut ekonom core Indonesia, mayoritas tekanan ini sekitar 60-70% berasal dari faktor domestik, bukan global.
Bank Indonesia sudah merespon dengan menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin sejak Mei, kini di level 5,75%, tapi tekanan belum sepenuhnya reda. Dan menurut saya, ini yang menjadi faktor resiko baru. Pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio di akhir Juli menambah ketidakpastian soal arah kebijakan dan independensi Bank Sentral ke depan. Ini yang perlu kita pantau ketat. IHSG mengalami tahun yang berat. Sempat jatuh ke level terendah 5.317 pada 8 Juni sebelum berbalik menguat dan mencatat kenaikan bulan pertamanya sejak awal tahun di bulan Juli, naik lebih dari 10%. Tapi secara year to date IHSG masih tertekan hampir 28% dibanding akhir 2025. Yang menurut saya jadi risiko struktural jangka menengah dengan sorotan MSCI. Mereka sempat membekukan perubahan indeks Indonesia karena mempertanyakan transparansi kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi. Status Indonesia tetap sebagai emerging market, tapi masa evaluasinya diperpanjang sampai November 2026 dan resiko diturunkan ke frontier market itu masih nyata. Ini bukan sekedar isu teknis pasar modal, ini soal kepercayaan investor asing terhadap tata kelola pasar kita. Ini bagian yang menurut saya paling perlu diperhatikan pembuat kebijakan. Indeks keyakinan konsumen terus turun dari 127 di Januari menjadi 117,8 di Juni. Masih di atas level netral 100, tapi tren konsistennya menurun, baik penilaian terhadap kondisi saat ini maupun ekspektasi 6 bulan ke depan. Ini bukan cuma soal persepsi penjualan retail benar-benar terkontraksi dari tumbuh 5,7% di Januari menjadi minus kisaran 4% pada Mei dan proyeksi Juni. Dan datanya makin jelas ketika kita lihat pola pengeluaran rumah tangga, porsi pendapatan yang dipakai untuk konsumsi justru naik dari 72,3 menjadi 73%, sementara porsi yang ditabung mengecil dari 17,5 menjadi 17%. Artinya, masyarakat bukan berhenti belanja karena pilihan, tapi karena ruang gerak keuangan makin sempit. Dari sisi ketenaga kerjaan, sebenarnya beritanya cukup baik kalau dilihat tahunan. Jumlah PHK semester pertama 2026 turun 23,58% dibanding periode yang sama tahun lalu dari 42.385 menjadi 32.389 orang. Tapi saya tidak mau terlalu cepat merasa lega. Kalau kita lihat bulanan, terjadi lonjakan tajam hanya dalam 1 bulan terakhir. Dari Mei ke Juni, jumlah PHK bertambah 8.919 orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan PHK terbanyak, 1/5 dari total nasional. Ini yang perlu kita pantau di bulan-bulan berikutnya. Apakah lonjakan Juni ini cuma anomali 1 bulan? Atau justru sinyal awal bahwa tekanan di sektor real mulai merembet ke pasar tenaga kerja. Terakhir, dari sisi energi, Pertamina memang menurunkan sejumlah harga BBM non-subsidi pada 1 Juli setelah sempat naik tajam bulan sebelumnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan akhir 2025, semua jenis BBM non-subsidi masih jauh lebih mahal. Pertamax naik 3.500 per liter, Pertamax Turbo naik paling tajam yakni di 5.550.000 per liter. Ini menambah beban biaya transportasi dan logistik. Di tengah rupiah yang juga melemah dan daya beli yang menurun, yang menahan tekanan ke masyarakat luas adalah BBM subsidi seperti Pertalite dan solar yang harganya masih ditahan pemerintah. Tapi itu berarti fiskal yang ditanggung negara juga makin besar. Sekarang bagian pandangan saya. Kalau saya rangkum semua data ini, saya melihat ada 2 ekonomi yang berjalan beriringan tapi arahnya mulai berbeda. Di satu sisi, ekonomi makro Indonesia masih terlihat tangguh, pertumbuhan di atas 5%, inflasi terkendali, bahkan PHK secara tahunan menurun. Angka-angka besar ini yang biasanya jadi headline dan terlihat meyakinkan. Tapi di sisi lain, kalau kita masuk ke level rumah tangga, gambarannya berbeda.
Keyakinan konsumen menurun 6 bulan berturut-turut, penjualan retail kontraksi 4 bulan beruntun, dan ruang untuk menabung masyarakat makin sempit. Menurut saya, ini pola klasik yang perlu diwaspadai. Pertumbuhan agregat yang kuat bisa menutupi pelemahan daya beli real di lapisan masyarakat menengah ke bawah. Ke depan, ada 3 hal yang menurut saya akan sangat menentukan arah ekonomi kita di semester kedua. Pertama, data pertumbuhan kuartal kedua yang dirilis BPS minggu depan 5 Agustus. Ini akan jadi tes sesungguhnya. Apakah pertumbuhan tinggi kita bertahan tanpa bantuan musim lebaran? Kedua, kekosongan kepemimpinan Bank Indonesia setelah pengunduran diri gubernurnya di saat yang kurang tepat karena rupiah sedang dalam tekanan. Siapa dan bagaimana arah kebijakan penggantinya akan sangat mempengaruhi kepercayaan pasar. Ketiga, evaluasi MSCI di November yang akan menentukan status pasar modal Indonesia dan berdampak langsung pada arus modal asing. Ketiga hal ini yang saya sarankan untuk terus dipantau. Jadi mari kita pantau bersama-sama. Waspada yang rasional bukan alarm. Jadi sebagai penutup, ekonomi Indonesia setelah 7 bulan pertama 2026 ini belum dalam kondisi krisis. Angka-angka besar seperti pertumbuhan PDB dan inflasi masih terkendali. Tapi ada pola yang konsisten selama 6 bulan terakhir. Di sisi ekonomi, di sisi konsumsi rumah tangga, keyakinan konsumen terus menurun, penjualan retail yang kontraksi, ruang menabung yang menyempit, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan hanya karena angka makronya masih terlihat baik. Menurut saya, ini saatnya bagi pembuat kebijakan untuk fokus menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan rupiah, dan memastikan ada kepastian arah kepemimpinan di Bank Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.